Kita langsung tergabung dari luar studio dengan rekan kami, sudah bergabung Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Adi, setelah subuh pagi tadi ada konferensi pers, apakah ada fakta baru hari ini di jam 5 sore? Silakan. Ya, selamat sore Heranov. Orang yang telah ditetapkan tersangka dari 8 orang yang kemarin diamankan melalui OTT terhadap kasus dugaan suap pajak di lingkungan kantor layanan pajak Jakarta Utara ini baru saja diperiksa pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi di gedung KPK. Namun hingga saat ini dari KPK sendiri belum membocorkan atau belum rinci terkait dengan materi penyelidikan yang tadi baru usai sekitar pagi hari pukul 8 pagi. Tapi kalau kita mengacu pada konferensi pers yang digelar dari KPK pada pukul 5 pagi tadi, ada sejumlah poin, salah satunya 5 orang tadi yang sudah ditetapkan tersangka ini adalah 3 orang berasal dari wilayah kantor pelayan pajak Jakarta Utara, kemudian 2 orang ini merupakan dari pihak swasta. Adapun dari kantor pelayanan pajak sendiri, dari KPK sendiri sudah menetapkan tersangka dari Kepala KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara dengan inisial DWB, kemudian ada juga Kepala Seksi Pengawas dan juga Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara dengan inisial AGS, dan juga ada tim penilai di KPP berinisial ASB. Sementara itu untuk pihak swastanya ini ada 2, Heranov. Yang pertama adalah inisial AB dari PTWP dan kedua adalah Edi Yulianto atau EY, ini staf dari PTWP sendiri. Dan untuk dari besaran nilai suap yang diterima dari KPP Pajak Jakarta Utara ini diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Dan untuk saat ini dari kelima tersangka ini sudah dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK sendiri untuk kemudian nanti melakukan penyelidikan dan juga mengembangkan perkara lagi. Tadi juga dari KPK sendiri, yaitu Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, ini sebetulnya sudah menjelaskan kronologi awal ya terkait dengan dugaan suap yang ada di lingkungan pajak ini sendiri, di mana laporan ini berawal dari adanya ketidakwajaran dari laporan kewajiban PBB atau pajak bumi bangunan periode 2023 yang disampaikan PTWP selama periode September hingga Oktober 2025. Dari adanya ketidakwajaran laporan pajak PBB tersebut, lantas membuat dari KPP Jakarta Utara atau Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara ini melakukan investigasi sehingga membentuk tim khusus begitu ya untuk melakukan investigasi, di mana tim pajak ini kemudian memeriksa dan ditemukan kekurangan bayar sebesar 75 miliar rupiah. Dari hal tersebut, dari 75 miliar tersebut, dari PTWP tersebut kemudian menyanggah begitu ya, memberikan beberapa sanggahan, dan dari Ditjen Pajak sendiri khususnya di KPP Jakarta Utara ini menyuruh hanya membayar pajak all in sebesar 23 miliar rupiah, di mana 15 miliar ini kekurangan pajak, kemudian 8 miliar merupakan biaya komitmen atau komitmen fee. Dan dari angka 23 miliar yang kemudian dikeluarkan oleh Ditjen Pajak melalui KPP Jakarta Utara ini, PTWP merasa keberatan, di mana akhirnya ia hanya kemudian mampu membayar sebesar 4 miliar rupiah saja pada bulan Desember 2025. Kemudian dari hal tersebut, tim dari pemeriksa sendiri mengeluarkan surat pajak dengan nilai pembayaran hanya 15,7 miliar. Dari angka awal ini ditemukan kekurangan sebesar 75 miliar. Jadi ini angkanya turun sekitar 59,3 miliar rupiah atau sekitar 80% kalau tadi berdasarkan laporan dari KPK sendiri. Dan hingga saat ini Heranov, dari pihak KPK sendiri sudah mengamankan begitu ya uang tunai senilai 6,38 miliar sendiri, dengan rincian sebesar uang tunai 700 juta rupiah, kemudian uang tunai juga sebesar 165 ribu dolar Singapura atau sekitar 2,16 miliar, dan terakhir adalah logam mulia seberat 1,3 kilogram atau sekitar 3,42 miliar. Kita masih menantikan dari pengembangan perkara ini Heranov, karena dari KPK sendiri masih melakukan penyelidikan tahap awal begitu ya, tidak ataupun belum merinci seperti apa nanti kasusnya dan apakah nanti ada pihak-pihak lain yang terlibat. Kita masih menunggu karena dari 8 yang diamankan ini hanya baru 5 saja yang ditetapkan tersangka, sementara 3 ini statusnya masih belum jelas apakah nanti akan ikut juga ditetapkan tersangka atau bagaimana. Jadi kita masih akan menunggu bagaimana nanti penyelidikan dari kasus OTT dugaan suap yang ada di lingkungan kantor pelayanan pajak Jakarta Utara. Heranov. Adi Dwinanda, rekan kami dari KPK. Terima kasih, selamat sore.